Theme Park. Theme Park adalah game simulasi manajemen taman hiburan yang dikembangkan oleh Bullfrog Productions. Game ini rilis pada tahun 1994 di berbagai platform jadul seperti 3DO, Amiga, Genesis, Nintendo DS, dan lain-lain. Game ini dianggap sebagai salah satu pelopor genre theme park management yang kemudian menginspirasi game-game lainnya seperti Roller Coaster Tycoon. Di dalam game ini, player akan bermain sebagai pemilik dari wahana taman bermain ini. Player harus membangun taman bermain ini mulai dari nol hingga menjadi sukses, seperti membangun berbagai wahana bermain, membuka toko makanan dan minuman, merekrut para staff, upgrade berbagai wahana baru, dan lain-lain. Game ini sering dianggap sebagai nenek moyang dari game tycoon taman hiburan modern. Jadi sekilas game ini terlihat seperti game normal pada umumnya. Tapi ada sebuah hal yang sangat disturbing di balik game tycoon ini. Jika player gagal menjalankan bisnis taman hiburan ini, maka player akan mengalami bangkrut dan pastinya akan mengalami game over. Di layar game overnya justru bikin merinding bagi para player. Dikarenakan bangkrut, si pemilik taman hiburan memutuskan untuk bunuh dengan cara melompat dari bangunan yang tinggi itu. Game over screen ini memiliki hal gelap yang tak terduga, namun di berbagai versi platform, game over screen-nya ada yang berbeda. Ada yang cuma gambar orang itu melompat, dan ada versi lain yang menunjukkan orang itu hanya lompat di ketinggian yang rendah. Cosmology of Kyoto. Game ini merupakan genre first-person adventure yang rilis pada tahun 1993, dan cukup dikenal karena menggabungkan unsur sejarah, horor, agama Buddha, dan edukasi dalam satu game. Player hanya akan mengarahkan kursor dan mengklik di berbagai area untuk bergerak. Game ini akan membawa player ke era Jepang kuno, yakni era Heian, pada sekitar tahun 790 hingga 1000 Masehi. Tidak seperti kebanyakan game petualangan lainnya, Cosmology of Kyoto hampir tidak memiliki tujuan utama yang jelas. Pemain bebas menjelajahi kota, bertemu berbagai karakter, menemukan urban legend dan para iblis. Meski game ini memiliki tujuan edukasi, game ini menyimpan sesuatu yang sangat disturbing dan tidak layak untuk ditunjukkan kepada anak-anak. Nantinya player akan beberapa kali mati di dalam game ini, entah itu dibunuh perampok atau iblis, dan player akan berada di alam neraka. Di dimensi ini, player akan menemukan banyak sekali adegan di mana para iblis menyiksa manusia. Beberapa siksaan tersebut kelihatan sangat gore dan disturbing parah. Ada yang tubuhnya dipotong, ada yang dibakar sampai mati, ada yang dijadikan makanan, dan beberapa bentuk siksaan lainnya yang sangat NSFW. Agar bisa keluar dari neraka, player harus mencari sosok Buddha yang tersembunyi. Jika player berhasil menemukannya, maka player akan reinkarnasi dan hidup kembali. Adegan siksaan para iblis tadi adalah hal yang paling mengerikan yang pernah aku temui. Bisa dibilang sangat mirip dengan isi buku komik siksa api neraka tahun 90-an. Haunting Ground. Haunting Ground adalah game survival horror yang dikembangkan oleh Capcom. Game ini rilis pada tahun 2005 di konsol PS2. Player akan memainkan karakter yang bernama Fiona Bailey, seorang gadis berusia 18 tahun yang selamat dari kecelakaan mobil yang menewaskan kedua orang tuanya. Setelah sadar, ia mendapati dirinya terkurung di sebuah kastil misterius. Di dalam kastil ini, Fiona tidak sendirian, melainkan ada beberapa orang psikopat yang akan mengejar dan membunuh Fiona. Fiona dan anjingnya harus mencari cara melarikan diri sambil mengungkap rahasia di balik kastil misterius ini beserta masa lalunya. Berbeda dengan kebanyakan game horror lainnya, Fiona hampir tidak memiliki senjata untuk melawan musuh, tapi dia bisa melarikan diri dan bahkan memberi perintah si anjing untuk menyerang musuh. Nantinya player akan dikejar oleh para orang-orang gila ini. Player harus melawan mereka satu persatu sebagai lawan boss. Yang membuat game ini disturbing adalah saat player mati dan muncul game over screen. Saat player mati terbunuh oleh salah satu dari mereka, layar akan menjadi gelap dan kalian akan mendengar suara dari para psikopat ini yang terdengar sangat menjijikan. Banyak orang yang menganggapnya kalau Fiona sedang diperlakukan hal mengerikan lainnya, tapi tidak diketahui seperti apa. Namun suara-suara dari para musuh tersebut sangatlah bikin merinding. Elvira, Mistress of the Dark. Game ini adalah game horror RPG petualangan yang dirilis pada tahun 1990. Game ini bisa dimainkan di konsol jadul seperti Amiga, MS-DOS, Atari ST, dan lain-lain. Game ini dibintangi oleh karakter horor terkenal, yakni Cassandra Peterson. Cerita dari game ini melanjutkan cerita film Elvira, Mistress of the Dark tahun 1988. Setelah mewarisi Kastil Gilbragan, Elvira tanpa sengaja membangkitkan pengikut penyihir jahat leluhurnya, Lady Imelda. Para monster kemudian menculik Elvira. Pemain berperan sebagai seorang pahlawan yang harus memasuki kastil.
berhasil dan menghentikan kebangkitan Lady Imelda sebelum terlambat. Game ini cukup unik untuk zamannya karena menggabungkan beberapa genre sekaligus, yakni petualangan point and click, RPG, dan memecahkan puzzle. Di dalam game ini player akan mengumpulkan item dan melawan beberapa monster seperti zombie, vampir, tengkorak, dan berbagai makhluk aneh lainnya. Dan pastinya game ini memiliki game over screen yang sangat brutal sekali. Jika player mati entah itu dibunuh oleh zombie, monster, goblin, vampir, atau apapun itu, akan muncul layar game over yang sangat mengerikan. Ada yang mati dengan kepala terpenggal, ada yang mati tercakar, ada yang kedua matanya hilang, bahkan ada yang kepalanya dijadikan sup makanan. Monster yang membunuh kalian akan menampilkan layar yang berbeda-beda. Ini menjadikan game RPG jadul ini adalah yang sangat disturbing pada zamannya. The Legend of Zelda Majora's Mask. The Legend of Zelda Majora's Mask adalah game aksi petualangan yang dikembangkan oleh Nintendo. Game ini rilis pada tahun 2000 untuk Nintendo 64. Di game ini Link akan melakukan perjalanan dan petualangan baru. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang anak bernama Skull Kid yang mengenakan topeng misterius bernama Majora's Mask. Skull Kid menggunakan kekuatan topeng tersebut untuk mengacaukan dunia paralel bernama Termina. Akibatnya, sebuah bulan raksasa mulai jatuh ke bumi dan akan menghancurkan seluruh dunia dalam waktu 3 hari. Link harus menghentikan bencana tersebut sebelum waktu habis. Nantinya di game ini player akan menjelajahi beberapa wilayah, melawan beberapa musuh, dan bertemu dengan beberapa NPC yang penting. Meski game ini kelihatan seperti game action adventure pada umumnya, game ini menyimpan sesuatu yang sangat gelap, yakni apa yang terjadi jika Link gagal menghentikan kiamat selama 3 hari itu. Jika player gagal menghentikan kiamat itu, maka akan muncul sebuah bulan raksasa yang memiliki wajah menakutkan. Bulan berukuran besar itu menjatuhkan diri ke bumi dan akan menyebabkan kiamat. Yang paling menakutkan dari ini adalah bukan kematian dari Link, melainkan kematian semuanya. Semua makhluk hidup di dalamnya akan binasa seluruhnya. Dan ternyata bulan raksasa itu sudah mengawasi kita sebagai player dari awal game ini dimulai, mengingatkan kepada para player kalau mereka gagal, maka dunia ini akan menghilang seketika. Setelah semuanya musnah, akan muncul layar hitam bertuliskan, "Kau telah mengalami nasib yang mengerikan, bukan?" Para player yang mengalami ending ini akan merasa putus asa setelah melihatnya. Phantasmagoria. Phantasmagoria adalah game horor petualangan point and click yang rilis pada tahun 1995. Game ini menggunakan aktor sungguhan yang direkam dan ditempatkan ke dalam media digital. Player akan memainkan seorang wanita yang sedang berada di sebuah mansion tua. Di dalam mansion ini, si player beserta suaminya mengalami kejadian yang aneh dan menemukan bahwa rumah tersebut menyimpan sejarah pembunuhan dan kegiatan supranatural. Nantinya player ditugaskan untuk menjelajahi mansion ini, mengumpulkan petunjuk, menyelesaikan puzzle, dan bahkan ada beberapa adegan yang sangat menakutkan. Namun game ini menjadi sangat kontroversi pada tahun 1995. Ini dikarenakan saat player mengalami game over, akan ada adegan yang sangat brutal sekali, yakni saat Adrian terbunuh oleh monster besar ini. Si monster ini menghancurkan wajahnya dengan sangat brutal dan ekstrim. Ini adalah hal yang sangat mengerikan, dan banyak orang yang tidak berani melihatnya. Yang jelas, wajah itu adalah sebuah properti, bukan wajah asli dari aktornya. Tapi jika kalian menontonnya di YouTube, properti itu kelihatan seperti wajah sungguhan. Namun tidak hanya adegan itu saja yang menjadi sasaran kritik masyarakat. Game ini juga menampilkan adegan pembunuhan yang kelihatan sangat realistis. Ini menyebabkan Phantasmagoria menjadi salah satu game yang sangat kontroversi pada saat itu. Pada masanya, Phantasmagoria merupakan salah satu game termahal yang pernah dibuat, karena melibatkan 200 kru dan proses syuting berbulan-bulan.
Spooky's Jumpscare Mansion. Jadi game ini merupakan game indie first person yang bertemakan horror intens. Pertama kali rilis pada tahun 2014, bahkan sekarang ada yang versi HD-nya. Game ini terkenal karena menggabungkan tampilan yang lucu dengan horor psikologis yang semakin ekstrim seiring game berjalan. Player akan berada di sebuah mansion yang konon memiliki 1000 ruangan. Di sana akan ada hantu yang bernama Spooky yang menantang pemain untuk melewati 1000 ruangan yang ada di dalam mansion tersebut. Di awal game, player akan memasuki ruangan yang kan hanya ada jumpscare kecil. Jumpscare tersebut berupa karakter-karakter simpel yang terbuat dari karton. Sekilas game ini kelihatan sangat ramah bagi para player. Namun setelah puluhan ruangan dimasuki, suasana akan berubah drastis. Player akan bertemu dengan para makhluk mengerikan yang disebut specimens. Mereka akan mengejar dan membunuh pemain jika tertangkap. Para specimens ini memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada yang seperti boneka jahat, hantu wanita, monster kelabang, slime hijau, iblis, dan lain-lain. Jika player mati terbunuh oleh salah satu dari mereka, maka akan muncul game over screen yang sangat menakutkan. Masing-masing specimens memiliki game over screen yang berbeda-beda. Yang paling mengerikan adalah saat player mati di tangan specimen 6. Akan ada dead screen yang menampilkan mata player yang akan ditusuk dengan jarum. Jika seseorang menontonnya, mereka pasti akan merasakan ngilu dan benar-benar tidak terbayang seperti apa rasanya. Waxworks. Waxworks adalah game horror RPG yang rilis pada tahun 1992. Game ini dikenal sebagai salah satu game horror paling brutal dan mengerikan pada masanya karena menampilkan adegan kematian dan gore yang sangat eksplisit untuk standar game 90-an. Pemain berperan sebagai seorang pemuda yang mewarisi museum lilin milik pamannya. Dari roh pamannya, ia mengetahui bahwa keluarganya dikutuk oleh seorang penyihir. Untuk mematahkan kutukan itu, pemain harus memasuki berbagai pameran lilin yang berfungsi sebagai portal ke masa lalu dan mengalahkan leluhur-leluhur jahatnya. Player akan memasuki area labirin, memecahkan puzzle, mengumpulkan item, dan melawan berbagai monster yang akan memburu kalian. Hal yang paling menakutkan dari game ini adalah adegan kematian dari playernya. Adegan ini bisa dibilang sangat mengerikan dan sadis, seperti kepala dipenggal, tubuh tercapik-capik, tubuh terbelah jadi dua, dan hal-hal sadis lainnya yang bakal membuat kalian muntah. Untuk tahun 1992, visual ini dianggap sangat mengejutkan dan bahkan membuat game tersebut kontroversial di beberapa negara. Bahkan pada tahun 2020 ada versi remake-nya yang bernama Waxworks Curse of the Ancestors. Tapi versi yang jadul inilah yang sangat disturbing dan sangat gory.